Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai penggunaan integral. Jika pada video yang lalu kita sudah bahas bagaimana menggunakan integral untuk menghitung luas daerah bidang datar, baik daerah yang dibangun oleh kurva atau dibatasi oleh kurva sumbu X, X sama dengan A dan X sama dengan B, ataupun yang dibangun oleh dua buah kurva. Kali ini kita akan lihat bagaimana integral kita gunakan untuk menghitung volume benda putar yang diperoleh dengan cara memutar suatu kurva terhadap sumbu X ataupun juga nanti terhadap sumbu Y. Namun kali ini kita akan lihat bagaimana kalau seandainya diputar Y sama dengan efek diputar terhadap sumbu X. Nah, sebelum kita masuk sana, kita akan lihat misalnya ini ada ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Kemudian ada kurva di sini. Misalnya kurvanya bentuknya inilah ya. Nah, kemudian bayangkan kurva ini diputar dengan X, sumbu X sebagai sumbu ya. Maka hasil putarannya nanti akan terbentuk bangun seperti ini kira-kira ya. Dan boleh kita pandang alasnya ini akan berupa sebuah lingkaran. Nah, ya. Oke. Jadi ini adalah lingkaran. Ini kurvanya adalah kurva Y sama dengan Fx. Karena kurvanya lingkaran, maka dia akan punya apa? Punya jari-jari ya. Ini berarti jari-jarinya nih, jari-jari. Katakan kalau bentar. Nah, dia akan punya jari-jari. Jari-jari adalah tinggi alas ini kan ya? Sorry, jari-jari adalah Fx ini ya. Fx jari-jarinya. Nah, untuk menghitung volume ini ya, kita bisa gunakan metodenya namanya metode cakram ya. Jadi dengan membayangkan bahwa kita potong-potong ini, kita iris-iris ya menjadi beberapa bagian. Jadi kalau kita iris vertikal begini, maka irisannya itu akan mendekati sebuah cakram atau tabung tipis lah ya. Dibayangkan, jadi kalau seandainya diiris di sini nih ya, kita iris. Nah, setebal misalkan kita iris setebal ini, setebal delta X ya. Kita iris tebal delta X. Maka bagian irisan ini, nah ini saya arsir ini ya, itu kan akan mendekati sebuah cakram atau silinder. Nah, ingat bahwa volume silinder ya, jadi atau volume irisan silinder, irisan berupa silinder ya, atau berupa cakram, itu kan bisa kita dekati dengan katakan delta V ini, ya, sebagian volumenya itu kira-kira gitu kan ya. Nah, ini menggunakan apa namanya hampiran, karena kan ini tidak benar-benar luas permukaan ini lingkaran dengan lingkaran yang sebelah sini itu sama ya. Jadi pendekatan. Maka ini berarti luas alas ini ya, luas alas rumusnya apa? VR kuadrat ya kan. Berarti V, katakan V R-nya adalah tidak lain Fx atau Y, kita ganti pakai Y. VY kuadrat. Dikalikan dengan apa? Tingginya delta X. Kalau kita terus iris-iris, nah banyak gitu kan ya. Maka ini berarti volume total bangun ini itu akan merupakan jumlah dari irisan-irisan ini ya. Di mana setiap irisan tentu saja apa namanya? Volumenya berbeda-beda meskipun
delta X-nya misalkan kita pilih sama ya. Jadi volume total di sini ya, volume total bangun ya, volume total bangun dapat didekati nantinya V oleh, nah pendekatan, berarti katakan delta V1 ditambah delta V2 ditambah dengan delta V3 ditambah dengan seterusnya sampai delta V ke N. Jadi tergantung kita ngirisnya berapa banyak gitu kan ya, sampai N buah. Atau berarti ya ini delta V kita kan dekati dengan ini kan ya. Berarti akan sama dengan V dikali misalkan yang ini tingginya adalah Y1 berarti kan Y1 kuadrat. Katakan delta X sama lah kita buat ya. Ditambah dengan V dikali Y2 kuadrat delta X ditambah dengan V dikalikan dengan Y3 kuadrat delta X dan seterusnya sampai V dikali Y N kuadrat delta X. Nah, ungkapan ini bisa kita buat menjadi di sigma ya, dalam notasi sigma ya. Berarti V gitu ya. V-nya kan ada semuanya satu segini ya. Jadi sigma ya. I-nya katakan dari 1 sampai N. Ini Y kuadrat delta X. Ya. Nah, volume ini akan semakin akurat seandainya N-nya sebesar mungkin. Ya. Jadi sebanyak mungkin irisannya. Nah, kalau N-nya jumlah irisannya sebanyak mungkin, maka berarti dalam selang misalkan ini ujung ini kita sebut A lah, titik A ya. Ini adalah titik B. Dalam selang A sampai B, ya, sepanjang A sampai B, kalau jumlah irisannya sangat banyak, maka delta X akan menuju 0. Nah, ketika menuju 0, maka ini ya, akan lebih, apa namanya, akan mendekati volume sebenarnya kalau kita ambil ketika limit delta X menuju 0 dari V sigma I dari 1 sampai N, YI kuadrat delta X. Dan ungkapan ini kemudian ya limit dari sigma ketika delta X menjadi 0 itu menjadi integral ya. Jadi ini menjadi integral ya. Dari dalam hal ini dari A sampai B berarti dari A sampai B V Y kuadrat dx. Oke. Jadi volume benda putar ya. Jadi volume benda yang diperoleh dengan memutar kurva terhadap sumbu X, jadi X sebagai poros, itu bisa kita cari ya. Kita dapatkan rumusan bahwa V sama saja dengan V-nya boleh kita keluarkan, V ya ini. V integral Y kuadrat dx. Dengan batas tekan dari A sampai B, di mana adalah ini ya, batas kiri A, atas bawahnya kiri ini B paling kanan. Oke ya, itu rumusnya ya. Baik, kita coba lihat contohnya. Tentukan volume bangun yang diperoleh dengan
cara memutar kurva, ya. Y sama dengan akar X terhadap suku X untuk X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 4 misalnya. Jadi kalau digambarkan, ya, kurva akar X adalah seperti ini, ya. Ini Y sama dengan akar X. Namun X-nya dari 1 sampai 4 lah, gitu, ya. Jadi ini dari 1 sampai 4. Berarti yang diputar adalah bangun yang ini, ya. Sorry, bidang yang ini diputar, ya. Oke. Maka nanti ya bangunnya akan berupa juga sama, alasnya akan berupa lingkaran, ya. Ini juga atasnya berupa lingkaran. Ya. Kita langsung saja gunakan bahwa V sama dengan V integral Y kuadrat dx, ya, dengan batas X-nya dari 1 sampai 4. Kemudian kita ganti Y-nya oleh akar X. Akar X kalau dikeluarkan berarti apa? X dx. Oke. Kita dapatkan satu sini, ya. V sama dengan I. Ini setengah X kuadrat, ya. Setengah X kuadrat dengan batas dari 1 sampai 4. Berarti V dikali, kalau kita masukkan 4 kuadrat 16 dibagi 2 berarti 8 dikurang, kalau kita masukkan 1, setengah, ya. Oke. Berarti berapa ini, ya? 16 per 2, berarti 16 dikurangi 1, 15, ya. 15 per 2 dikali V satuan, ya. Oke, mudah, ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan volume bangun yang dibentuk dengan cara memutar bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X terhadap sumbu
X. Oke ya. Jadi kita harus gambarkan dulu ya, bidangnya seperti apa ya. Gambarkan ini ada sumbu Y, ini sumbu X, oke. Kemudian kita gambarkan Y, X kuadrat. X kuadrat itu kan kurvanya seperti ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian garisnya sama dengan X kan ini. Nah, ini garis Y sama dengan X. Berarti bidang yang diputar yang ini nih. Ya. Ini bidang yang diputar nih. Ini bidangnya ya. Oke, batas yang dibatasi oleh X kuadrat dengan apa? Y sama dengan. Kemudian diputar terhadap apa? Terhadap sumbu X. Ya. Jadi nanti akan terbentuk bangun ya, seperti apa ya? Coba silakan saudara bayangkan ya bangunnya ya. Jadi nanti akan ini intinya ini akan terbentuk lingkaran lah ini ya. Jadi bagian luarnya akan berupa kerucut seperti kerucut ya, tapi kerucut kemudian bagian dalamnya kosong karena ini ya, dibatasi oleh kurva ini ya kan ya. Kalau seandainya kurva Y sama dengan X kuadrat tidak ada kemudian yang diputar Y sama dengan X, maka dia akan terbentuk kerucut ya. Kerucut solid ya atau padat. Tapi karena ini ada X kuadrat ya, maka dia kerucutnya kerucut kosong di sini ya. Tapi permukaan dalamnya tidak rata ya. Oke. Nah, bagaimana mencari volumenya? Nah, ya bisa kita gunakan konsep yang tadi, maka volume ketika ini diputar ya, maka akan ada dua bangun sebetulnya. Ada pertama bangun yang paling luar adalah kerucut ya, dan yang bagian dalam adalah yang ini nih, yang dibentuk oleh yang ini. Ya. Maka volumenya ya hanya bagian kulitnya ini aja. Ya. Berarti nanti volume yang dibangun oleh kurva yang ini dikurangi oleh volume bangun yang dibentuk oleh kurva Y sama dengan X kuadrat yang diputar terhadap sumbu X gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini titik potongnya ya, ini tepat berpotongan di 0 dan berpotongan di berapa ini? Ya, titik potongnya diperoleh dengan cara apa? Menyamakan X kuadrat sama dengan apa? X. Terjadi ketika X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Ya. Coba samakan ya, X kuadrat sama dengan apa? X. X kuadrat min X sama dengan 0, berarti X min 1 sama dengan 0 kan ya? Jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Ya, ini titik potongnya. Sehingga nanti batas pengintegralannya terhadap sumbu X ya, dari 0 sampai 1. Jadi volumenya berarti V integral ya, 0 sampai 1. Nah, volume yang kurva yang atas adalah X Y kuadrat ya. Jadi saya tulis ini adalah Y1 ya. Ini Y2. Berarti ini jadi Y1 kuadrat dikurangi dengan Y2 kuadrat dx ya. Berarti V integral dari 0 sampai 1. Y1-nya adalah X, berarti dikuadratkan jadi X kuadrat. Dikurangi Y2 kuadrat, berarti dikurangi X pangkat 4. dx. Ya. Berarti kita dapatkan V sama dengan V. Nah, integral dari X kuadrat adalah apa? 1/3X pangkat 3 ya. Dikurangi ini 1/5X pangkat 5. Kan? Dengan batas dari 0 sampai 1.
Kita akan dapatkan itu berarti V, kalau 1 berarti sepertiga ya. Sepertiga dikurangi dengan 1/5. Dikurangi, kalau kita masukkan 0 kan ya? Kalau kita masukkan 0, ya dikurangi 0 lah ya. Sehingga kita dapatkan V dikalikan dengan, nah ini, jadikan per berapa ini? 15 ya. Ini 5, ini kali 3 ya, berarti 2. 3, sorry, jadi 2 ya. Dengan demikian kita dapatkan volumenya adalah 2/15 ya, 2 atau 2V per 15. Oke ya, jadi kita sudah dapatkan bagaimana cara menghitung volume benda putar, baik benda putar itu dibangun oleh sebuah kurva yang diputar terhadap sumbu X, atau juga yang dibangun oleh pemutaran bidang terhadap sumbu X. Nah, bagaimana kalau dibangun dengan cara memutar terhadap sumbu Y? Ya sama juga ceritanya sebenarnya ya. Namun itu akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.